what's up guys, balik lagi di channel gue Raka Motovlog. Terima kasih buat kalian yang udah support channel gue dari awal sampai di hari ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar ya, amin. Ya, jadi hari ini teman-teman gue mau sedikit share aja ya mengenai kekurangan dan kelebihan dari motor Yamaha Alfa ya teman-teman, baik yang seri double stacker ataupun memang yang masih engkel gitu kan. Nah, apa aja dari kekurangan itu? Oke, jadi sedikit disclaimer aja, gue mau ya cerita-cerita aja gitu kan. Gue ini seneng banget gitu Yamaha Alfa teman-teman ya. Nah, ini memang ada kaitannya dengan kekurangan dan kelebihannya itu yang ada di motor Yamaha Alfa gitu ya. Nah, jadi Yamaha Alfa ini tuh gue sering banget kan ya malah sama gue udah pakai buat harian gitu teman-teman, kita buat sekedar nongkrong ataupun buat sekedar ya jalan-jalan santai gitu kan. Nah, kira-kira apa aja gitu kan ya, kalau dibilang boros sih tentunya lebih boros ya teman-teman dari motor ini ya, 4 tak gitu kan. Cuma gue senang aja, happy aja gitu teman-teman. Nah, oke, gue lanjut mengenai kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama dari kelebihannya dulu deh ya teman-teman ya. Pertama, bodinya ini ramping teman-teman ya, sehingga kita kalau mau ya salip-salip gitu di kemacetan ibu kota tuh itu enak banget. Nah, yang kedua, Yamaha Alfa itu responsif teman-teman ya. Jadi jangan sangka mengenai motor Yamaha Alfa jadul nih ya, walaupun ini motor jadul tapi ini responsif ya. Cuman kalau mengenai top speed ya, ini motor nggak bisa disepelein juga ya, kena sedikit oprek aja waduh ini nggak bisa main-main gitu. Motor ini kenceng teman-teman, beneran. Nah, yang ketiga, spare partnya gampang. Jadi kalau kita mau ada pergantian spare part ya, kalau di bengkel umum atau di bengkel-bengkel offline mungkin susah ya. Tapi kalau di zaman sekarang ini udah zaman online ya, jadi itu semua tersedia ngembrak banyak teman-teman. Jadi ya lu bisa inian lah, bisa pilih dah tuh. Jadi nggak usah takut ketika lu punya motor Yamaha Alfa nih, ada bagian yang wah rusak atau mungkin mau diganti gitu kan, itu banyak tersedia di marketplace ya. Nah, mengenai substitusinya juga sama. Substitusi itu spare part penggantinya gitu, banyak persamaan di motor Yamaha F1 ZR, Yamaha Force One atau Yamaha Force, itu sama teman-teman. Kelebihannya ya. Nah, yang selanjutnya aduh apalagi ya, banyak enaknya lah, banyak kelebihannya gitu. Ini motor gampang dioprek-oprek dan tentunya simple teman-teman ya, karena mungkin 2 tak juga gitu. Kayak pengapian juga simple, nggak ribet, dan itu berkaitan dengan perawatan gitu kan. Oli samping doang paling yang kalau memang udah habis harus ya segera diisi lah, artinya jangan sampai kehabisan, terutama kalau memang lagi mau dibawa jauh gitu kan ya, itu mesti di stok ya. Paling cuma itu aja kalau untuk oli kalau untuk oli mesin sih lu nggak perlu rutin ganti, layaknya motor 4 tak nggak perlu gitu. Jadi ya cukup oli samping lu stok gitu. Lagi juga di bengkel-bengkel juga masih banyak kok yang jual oli samping.
jadi itu teman-teman ya untuk kelebihannya. Tinggal sekarang nih kekurangannya dari motor Yamaha Alfa. Kekurangannya ini karena ini motor Yamaha Alfa 2 tak memerlukan oli samping ya, bisa dikatakan lebih boros ya. Borosnya itu karena ada ekstra pengeluaran, kita harus ada tambahan uang untuk beli oli samping teman-teman, gitu ya. Kalau untuk bensin sih ya tergantung settingan juga gitu kan, tergantung settingan dari karburatornya ya. Kalaupun memang boros juga paling beda-beda dikit. Ini kita bicara kalau memang masih motor standar ya, nggak banyak perubahan ke racing-racingan gitu, masih kategorinya kalau bensin sih irit juga lah. Nah yang selanjutnya pengapiannya lemah teman-teman. Jadi sering banget itu dari teman-teman rider Yamaha Alfa tuh, dari masing-masing komunitas pasti sering banget mengeluhkan, atau bahkan gue sendiri punya pengalaman tuh sering bermasalah di pengapiannya. Entah dari spoolnya gitu kan yang lemah, entah dari CDI-nya, yang selanjutnya coilnya. Makanya kalau pas mau dibawa touring atau melakukan perjalanan jauh, saran dari gua, lu bawa cadangan ya, cadangan spoolnya atau CDI-nya gitu teman-teman. Itu kekurangannya mengenai pengapiannya lemah, sering bermasalah. Yang selanjutnya kekurangannya itu lampunya ini remang-remang ya, karena memang masih half wave ya, masih ini teman-teman, maksudnya tuh masih belum full wave gitu kan. Beda dengan motor-motor zaman sekarang kan udah full wave semua tuh, jadi ya udah mengandalkan dari baterai 12 volt ya, atau dari aki 12 volt gitu. Kalau yang Alfa ini enggak, jadi walaupun nggak pakai aki, ini motor masih bisa jalan teman-teman, paling lampunya aja. Lalu kalau spoolnya lemah nih, itu lampunya mengikuti daripada perputaran si magnetnya ya, atau statornya itu. Semakin kenceng lampunya jadi terang gitu kan. Kalau ya layaknya motor zaman dulu lah, pasti kalian udah tahu. Nah itu paling salah satu kelemahannya ya. Nah yang kemudian tangkinya kecil teman-teman. Ini 4,1 liter apa 4,7 liter, gue lupa ya. Tolong dikoreksi, tulis di kolom komentar kalau memang gue salah gitu kan. Bagi gue sih ya karena ini motor 2 tak, tentunya lebih boros dari yang 4 tak. Ukuran segitu tuh masih kurang gede gitu kan, artinya ya kecil gitu teman-teman. Jadi lu harus sering-sering ini ke pom bensin gitu kan. Gitu. Jadi segitu dulu teman-teman ya mengenai kekurangan dan kelebihannya Alfa. Mohon maaf kalau memang ada yang kurang-kurang ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih dan bye bye.